Baik. Baik, kita lanjutkan. Di antara syubhat-syubhat dalam mengingkari yang berhubungan dengan cetakan-cetakan, di sini ada beberapa jawaban. Di antara pengingkaran sebagai inayatullah, namanya Ali Haidar. Itu tadi kita sebutkan syubhatnya adalah karena di dalamnya terdapat riwayat mengatakan bahwa Abu Hanifah mengatakan Al-Quran itu ada makhluk. Lalu dia katakan bahwa ini adalah penisbahan yang batil kepada Imam Abu Hanifah. Lalu dia katakan bahwa kitab ini tidak mungkin karya Abu Hasan Asy'ari. Dia hujahnya begitu. Ya. Memang Abu Hanifah ada dua riwayat dari Abu Yusuf, ya, dan juga riwayat yang dia mengingkari Al-Quran itu makhluk. Jadi hakikatnya ulama Hanaf mutafiquna bersepakat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, dan bahkan mereka mengkafirkan orang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tetapi ya, terjadinya salah penisbahan sebuah qaul dalam sebuah kitab tidaklah mengatakan sebuah kitab itu adalah palsu. Nah, ini yang jadi masalah. Kemudian syubhat-syubhat yang kedua adalah ini dia juga sama, argumentasinya tetap sama, karena dalam kitab Al-Asma' Sifat karangan Baihaqi itu bahwa Imam Abu Hanifah kana yaqulu bi khalqil Quran, ya, yubayyin min khilaliha anna Imam Abu Hanifah ma kana yaqulu bi khalqil Quran. Jadi Imam Baihaqi mengatakan bahwa Abu Hanifah tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jadi dia katakan kenapa dalam kitab Al-Ibanah terdapat mengatakan bahwa Abu Hanifah mengatakan Quran itu makhluk. Jadi hujahnya di situ karena di dalam kitab itu terdapat penisbahan sebuah riwayat, ya, penisbahan kaul atau perkataan kepada Imam Abu Hanifah tentang Al-Quran itu makhluk. Itu tidak benar. Ya, taruhlah salah dalam Imam Abu Hasan dalam penisbahan itu, dan beliau mungkin mendengar itu ada orang menisbahkan, bisa saja orang-orang Jahmiyah menisbahkan kaul itu, lalu Abu Hasan Asy'ari, dan Abu Hasan Asy'ari dalam kitabnya bukan berarti menukil dengan riwayat-riwayat, tapi beliau hanya mengatakan perkataan-perkataan yang batil saja. Ya, kalau penisbahan itu tidak benar, ya berarti kan hanya dia ingin membantah perkataan orang mengatakan Al-Quran itu makhluk saja. Hakikatnya maka dia sebutkan syahid dari ungkapan-ungkapan orang mengatakan demikian. Gitu. Jadi bukan mengatakan juga Imam Baihaqi tidak menyebutkan riwayat Al-Ibanah dalam kitabnya Al-I'tiqad, itu bukan tidak menunjukkan bahwa kitab itu tidak tidak asli bagi Imam Abu Hasan Asy'ari. Kemudian di antara syubhat-syubhat juga, ya, ini jawaban tentang Inayatullah Haidar ini panjang sekali, ya. Karena dia berargumentasi hal-hal yang tidak penting sebetulnya, karena dia berhujah dengan situ saja. Bahwa karena Abu Hasan Asy'ari bahwanya disebutkan oleh dia tidak menukil perkataan ulama-ulama lain, maka ini berarti ini bukan kitabnya Abu Hasan Asy'ari. Ya. Tidak semestinya setiap ulama juga tidak melazimkan menukil semua perkataan ulama. Di antara dia mengatakan kenapa Abu Hasan Asy'ari tidak menukil perkataan Imam Bukhari umpamanya. Ya, Abu Hasan Asy'ari dia tidak melazimkan untuk menukil semua perkataan ulama juga. Ya, banyak ulama-ulama menulis kitab juga tidak melazimkan dirinya untuk menukil semua perkataan salaf. Taib, berikutnya ada pula syubhat yang mengatakan bahwa Abu Asy'ari mengarang kitab itu adalah karena takut tentang Hanabilah. Nah, ini yang juga digambar-gambarkan oleh sebagian orang. Ya. Ini sudah dikatakan oleh sebagian orang, ini adalah yang menuduh ini adalah lawan dari Abu Hasan Asy'ari. Yaitu man syakka fi hadaf ta'lif. Nah, orang yang meragukan tentang tujuan Abu Hasan Asy'ari dalam menulis kitab ini. Di antaranya ada orang menjadikan bahwa tujuan Abu Hasan Asy'ari mengarang kitab ini adalah sebagai wiqayah minal Hanabilah. Jadi dia melindungi dirinya dari celaan orang ulama-ulama Hambali gitu. Wa mujamalatan lahum, atau untuk istilahnya mujamalah sekitarnya basa-basi. Nah, orang yang pertama kali mengatakan ungkapan ini adalah itu musuh dari Abu Asy'ari, namanya Al-Ahwazi. Ya, Al-Ahwazi. Ya. Di sini inilah yang dibantah oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyin Kadzibul Muftari. Summa talaqafaha ba'dul mustasyikin. Kemudian ungkapan dari Al-Ahwazi ini ditangkap, dikembangkan oleh orang orientalis. Seperti perkataan
siapa nih? McDonald. Bahwa mengatakan bahwa Asy'ari terpaksa menulis sebuah kitab Ibanah ini, ya, wa huwa la yu'min biha. Dia sebenarnya tidak mengimani apa yang ditulisnya itu. Ya, wa ala sabil taqiyya minal Hanabilah, untuk menjaga dirinya dari celaan orang Hanabilah. Itu adalah. Jadi seakan-akan Abu al-Asy'ari sini berbuat nifak. Ini jelas, ya, suatu celaan, hinaan kepada Abu al-Asy'ari. Baik. Wa talaqafa hadhihi syubhat wal ithm mubin ba'dul Asy'ariyah. Kemudian syubhat ini dikembangkan lagi dan diambil lagi oleh sebagian orang-orang yang mengaku bermadzhab Asy'ariyah, ya, Fahamuda Ghurabah, ya. Dia menukil, ini nama seorang tokoh, perkataan dari mustasyrik McDonald Zirni, summa aqaba hada bi qawlihi wala ma yashhadu bidzalika qawlu ba'dihim, ya, qawlu ba'dihim. Kemudian dia tambah ungkapan, dia komentari ungkapan dari orang mustasyrik ini, innal Asy'ariyah qad ja'alu ibana minal hamila wiqayah, bahwa orang Asy'ariyah menjadikan, ya, kitab Ibanah itu untuk perlindungan dari celaan orang ulama Hanabilah, ini katanya. Walakin sadat salafiyah la yardihim hadha ta'lil. Tapi ulama-ulama tokoh salafiyah tidak menerima mereka dengan alasan begini. Wa musnad haula al-qissah allati dzakara al-Asy'ari. Kemudian dia hubungkan dengan kisah Abil Asy'ari bersama Al-Barbahari. Ya. Syarh Sunnah karya Al-Barbahari, ya. Karena pernah Abil Asy'ari datang ke Al-Barbahari, ya, ke Baghdad, menemui Abu Muhammad Al-Barbahari ini. Abu Asy'ari datang ke sana. Kemudian dia mengatakan kepada Al-Barbahari, Abu Asy'ari mengatakan kepada Al-Barbahari, radatu al-Jubai, aku telah membantah al-Jubai, ini maksudnya membantah Mu'tazilah. Wa radatu al-Majus, aku juga telah membantah Majusi, gitu ya. Wal ala Nasara, juga akidah Nasara. Faqala Abu Muhammad Al-Barbahari berkata kepada Abu Asy'ari, la adri ma taqul, aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Wala na'rifu illa ma qala al-Imam Ahmad, aku tidak tahu kecuali apa yang dikatakan, kami tidak tahu kecuali apa yang dikatakan Imam Ahmad, maksudnya yang diyakini Imam Ahmad. Fa kharaja wa sanafa al-Ibana, lalu dia keluar dan mengarang kitab al-Ibana. Falam yaqbal minhu, kemudian tidak dia terima, Al-Barbahari tidak menerima darinya. Wa idhafa ila hadha raddu Syekh Islam ini Taimiyah haitsu qala wal asyi ibtala bi ta'ifataini, ta'ifatun tuhibbuhu wa ta'ifatun tuhibbuhu. Jadi lalu Ibnu Taimiyah menjelaskan juga Abu Asy'ari ini diuji dengan dua kelompok, ada yang membencinya dan mencintainya, ya. Wa kullu minhuma yakdzibu alaihi, masing-masing telah berbohong di atasnya. Inna ma sadafa hadzal kitab taqiyatan wa izharan li mawqifati ahli hadis wa sunnah min Hanabilah wa in hadza kadzibun ala rajul. Ya. Orang yang mengatakan bahwa Abu Asy'ari menulis kitab ini dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya dari celaan orang ulama ahli hadis dan Hanabilah, ini adalah kebohongan terhadap Abu Asy'ari. Ya. Karena tidak mungkin seseorang mengatakan, ya, qaul batin yukhalifu aqwal allati adhara, tidak akan mungkin seseorang menulis kitab yang dia bertentangan dengan keyakinannya. Ya. Wala naqala ahadun min khawas ashab, yang tidak ada seorang pun dari murid-muridnya teman-teman Abu Asy'ari yang menukil hal itu. Ya. Kemudian juga disebutkan sini pada wal mudda'i anu kana yubtinu khilafa ma yadhhar. Adapun yang dituduhkan bahwa dia menyelisihi batin yang apa yang dia tulisnya dalam kitabnya itu adalah mardudatan syar'an wa aqlan. Itu ditolak secara syar'i maupun akal. Barang siapa yang mentadaburi ungkapan beliau dalam kitab ini, bahwa jelas sekali beliau secara pasti, ya, membela apa yang beliau tulis di dalam kitab Al-Ibana ini. Ini jawaban orang mengatakan bahwa Abu Asy'ari menulis hal ini dalam rangka untuk membela dirinya dari bantahan atau celaan dari kaum Hanabilah. Ini tidak akan mungkin beliau menulis sebuah kitab yang benar, dan buktinya kita katakan kalau begitu kenapa beliau juga menulis dalam kitab Isara ila al-Saghar, kenapa beliau juga menjelaskan dalam kitab Maqalah Islamiyin? Ya, kan ini jelas syawahid mendukung apa yang beliau jelaskan dalam Al-Ibana. Ya, mengokohkan, mendukung, ya kan? Data-data ini mendukung semua. Jadi tidak mungkin beliau akan mengatakan hal demikian, ya. Akan melakukan demikian bahwa beliau menulis kitab demi untuk sekedar mujamalah atau sekedar apa? Pura-pura, ya. Dan tidak akan mungkin seseorang mengalang kitab, ya, menulis kitab berbeda dengan keyakinannya, ya, bertentangan dengan akidah, tidak akan mungkin itu. Ya. Kemudian juga Abu Asy'ari juga tidak terkenal sebagai orang yang jubun, penakut. Apa Abu Asy'ari kenapa takut? Ya, ini semuanya hal-hal ini
ya bukannya mengangkat kehormatan Abu Hasan Asy'ari tapi menjatuhkan. Lam ya'rif an Abu Hasan Asy'ari al-jubnu wal khawfu waqad makatha mu'tazilan 10 sinin. Ya, tidaklah dikenal dari Abu Hasan Asy'ari dia bersifat pengecut, penakut, ya. Sungguh dia telah memeluk paham Mu'tazilah selama berpuluh tahun. Walam yu'allif fi tilkal fatrah ma yukhalif fikr Mu'tazili. Dia tidak menulis selama dia sebagai Mu'tazili itu menulis sebuah buku yang menyalahi keyakinan Mu'tazilah sebagai kepura-puraan taqiyah, ya, ketakutan dari Hanabilah. Ya. Ini suatu prediksi atau anggapan yang sangat keliru sekali. Kemudian, ya, tidak pernah dinukil juga seorang pun dari pengikut Abu Hasan Asy'ari, ya, tetapi yang menyebarkan isu ini adalah musuhnya Abu Hasan Asy'ari, ya. Lalu sebagian orang-orang Asy'ariyah memanfaatkan isu itu. Padahal ini datang dari musuhnya Abu Hasan Asy'ari yang tadi Al-Ahwazi, yang dibantah oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyin Kadzibul Muftari. Baik. Kemudian juga beliau menjawab di sini, Syekh Saleh menjawab juga, sesungguhnya orang-orang yang naqalu hadhil firyah, yang menyebarkan kebohongan ini, adharu anna habila yaqbalu min al-asy'ari hatta kitabahu al-ibana, melihatkan bahwa orang-orang Hambali tidak menerima kitab Asy'ari, ya, tidak menerima Abu Asy'ari bahkan kitabnya al-ibana. Kama adharu an al-Barbahari lam yaqbalu minhu. Atau mereka menggambarkan bahwa Imam al-Barbahari tidak menerima kitab al-ibana tersebut. Walidha qala Zahabi faqila wa hadhi dilatun ala syakkihi fi asli al-qissah. Jadi kata Imam Zahabi ini menunjukkan menyalahi adab para ulama, dan Imam Zahabi mengatakan ini yang menunjukkan tentang keraguan tentang asal dari cerita ini, ya. Dan fahadhil qissah fima yadhhar ghairu sabitah, dan kisah ini adalah secara zahir tidak benar adanya. Kemudian itu jawaban. Kemudian masalah orang yang meragukan tentang cetakan-cetakan, bahwa mereka mengatakan bahwa di dalamnya terdapat tambahan-tambahan, ya. Di sana ada orang yang tidak mengingkari asal atau keaslian kitab Ibana, tapi mereka mengingkari isi sebagian cetakannya. Ya. Seperti Muhammad Zaid Al-Kautsari. Jadi yang pertama meragukan, membuat isu di dalam ada tambahan dan kitab-kitab Ibana itu, yaitu Muhammad Zaid Al-Kautsari. Ya. Dia menulis mentaklik, dan dia punya tahqiq juga. Jadi Al-Kautsari kemudian Saqaf juga mempunyai tahqiq terhadap kitab Ibana, dan ya, ala kitab Ibana fi hasyiyati kitab Tabyin. Dia memberikan catatan terhadap kitab Ibana yang ada di catatan kaki Tabyin Kadzibul Muftari. Dia mengatakan bahwa cetakan yang di Hindia itu, ya, penuh dengan musahhafa muharrafa katanya. Ada perubahan, ya, atau diganti-ganti. Kemudian dia katakan bahwa telah diotak-atik oleh tangan yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu tuduhan Al-Kautsari. Kemudian, ya, yang jadi masalah bagi Kautsari di sini bukanlah masalah salah cetak, tetapi maksudnya atau salah tulis, tapi yang dia masalahkan adalah karena isi kitab Ibana itu adalah menyalahi keyakinan dia, karena dia bukan orang berakidah salaf, karena dia mendukung akidah Asy'ariyah dan akidah Mutaakhirin Asy'ariyah, atau akidah Mu'tazilah dan akidah Maturidiyah. Maka dia tidak menerima itu. Taib. Setelah itu, ya, ini ada penjelasan ulama-ulama yang mengambil faedah dari kitab Al-Ibana. Di sini pengakuan dari Dr. Fauqiyah yang menurut sebagian ahli kalam mengatakan bahwa cetakannya lebih baik. Dia sendiri pun mengatakan, ya, di sini, ya,
Wa min amsala ala dhalika doktora faqihah. Jadi kama ana hunaka min athar alaihim da'u ila i'ada nazar wa dhalika bada qina'ihim bima aqarra al-Asy'ari bil ibana. Di sana ada orang-orang yang terpengaruh dengan kitab al-Ibana ini dan menuntut untuk dilakukan penelitian lebih lanjut setelah mereka mengakui apa yang ditetapkan oleh Abul Hasan Asy'ari dalam kitab Ibana. Contohnya adalah Dr. Fauqiyah Hussein Mahmud ini. Haitu qalat, dia katakan ya, man qala an al-Asy'ari sahibu mauqif wasatin fa hukmu khati' min asasihi. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Asy'ari itu adalah mengambil jalan tengah, ya maksudnya antara Mu'tazilah dengan Salaf, maka sungguh dia telah keliru. Bal Asy'ari min ahli ittiba' wa yadidu bi diyanati salaf saleh. Tetapi Abul Hasan Asy'ari adalah dari orang-orang yang mengikuti jalan sunnah, maksudnya min ahli ittiba' dan beragama dengan agama salafus saleh. Nah, ini pengakuan dari Dr. Fauqiyah. Wa hadzal mi'yar al-jadid alladhi tubayyin binisbah lil Asy'ari yasuqu ila i'adat an-nazar fi ara'ihi ala ikhtilafiha. Maka kata beliau, dengan berdasarkan yang inilah penelitian yang baru ini, perlu diteliti lagi penisbahan berbagai perkataan kepada Abul Hasan Asy'ari. Ya, berbagai pandangan yang orang mengatakan ini adalah akidah Asy'ariyah perlu diteliti lagi kata beliau. Wa huwa ma yajibu an yatimmu fi dirasat muqbilah. Maka dia katakan akan dilanjutkan insyaallah penelitian-penelitian berikutnya dengan izin Allah. Kama annahu yajibu iqda'al muntamina ila madrasatil Asy'ari li nafsil mi'yar. Maka beliau mengatakan harusnya setiap orang yang mengaku yang bermadzhab Asy'ari mestinya dia harus tunduk kepada apa yang telah Abul Hasan Asy'ari jelaskan dalam kitabnya ini, ditubayyin sihhatan sidqi intima'ihim ila hadzal imam, untuk membuktikan benarnya mereka, ya, pengakuan mereka mengikuti Imam Abul Hasan Asy'ari. Wa farqu bainahuma wa baina ma lam yatimma ilaihi, untuk membedakan orang yang orang yang menisbahkan diri kepada beliau dengan orang yang baina ma lam yatimma yang tami ilaihi, dan antara orang yang tidak menisbahkan diri kepada beliau. Kemudian berkata lagi beliau, inna hadha tashki' alladhi yartatab alaihi istib'ad aham fusul min fusulihi wa huwa alladhi yu'akkid fihi intima'uhu ila salaf. Jadi kata beliau, ada keraguan-keraguan yang menimbulkan istib'ad aham fusul, yaitu menjauhkan pembahasan terpenting dari pasal-pasal kitab ini menurut beliau, ya. Ini menunjukkan tentang pentingnya yu'akkid fihi intima'uhu ila salaf. Ini menunjukkan bahwa kepastian beliau adalah kembali kepada madhab salaf. Bi'ilani intimahi ila ilmi hamal. Dengan alasan, buktinya apa? Beliau mengatakan di awal kitab itu, beliau intima kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, hadzal ilan alladhi yattafiqu tamaman ma tafsili mauqifihi fi mukhtal masail. Kata Dr. Fauqiyah, ini membuktikan bahwa mauqif beliau, ya, memastikan, ya, yattafi tamaman, ini benar-benar sesuai dengan apa yang beliau rinci dalam kitab ini dari masail-masail yang beliau kaji dalam kitab Al-Ibana ini. Ya. Li'anna mauqifahu ya'taminu 'ala nafsil usul allati ya'taminu 'alaiha Ibnu Hanbal. Karena pandangan dia itu benar-benar berdiri di atas usul-usul yang menjadi pegangan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Wa hiya i'ta'ul makan as-sadara lin-nasi munazzal Qur'an wa sunnah. Dia yaitu menjadikan, ya, dasar setiap permasalahan berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa tatbiq usul tafsir as-sahih, dan memegang yaitu kaidah-kaidah tafsir yang benar. Allati la takhruju nas an ta'wilihi, yaitu tidak mengeluarkan nas dari takwilnya. Ala nahwi ma kana ali salafus saleh, sesuai dengan apa yang dipahami oleh salafus saleh. Ala nahwi ma huwa mubayyin fil hadis, sesuai apa yang diterangkan dalam hadis. Ini tanggapan dari Dr. Fauqiyah yang tahqiqnya dinilai oleh sebagian ahli kalam itu adalah tahqiq yang terbaik. Nah, taib. Ini memang panjang ya pembahasannya, kita membuktikan di sini ya tentang berbagai persoalan-persoalan berkenaan dengan kitab Al-Ibana ini. Nah, kemudian beliau di sini menjelaskan cetakan-cetakan yang beliau pegang dalam mentahqiq kitab ini. Maka saya katakan cetakan ini memang cetakan yang sangat bagus karena beliau meneliti semua cetakan dan semua maktub. Ya. Pertama beliau sebutkan tiba Doktora Fauqiyah. Itu cetakan yang ditahqiq oleh Dr. Fauqiyah orang Mesir ini, Hussein Mahmud. Nah, beliau sebutkan kelebihannya dan beliau sebutkan kekurangannya. Nah,
Di antara kekurangannya beliau sebutkan di sini banyak kesalahan-kesalahan dan adanya tahrif-tahrif, perubahan-perubahan. Imma gara-gara salah cetak atau salah-salah dalam membaca sebagian kalimat atau jumlah, kata beliau. Ya. Kadang-kadang diletakkan jumlah kata-kata yang salah di dalam matannya, kemudian yang benarnya adalah yang ada di hasyiah, kata beliau. Nah, ini di antaranya. Kemudian, ya, catatan lain sama catatan yang tadi kita sebutkan Muhammad Hamid Muhammad, yaitu kenapa dia memilih yang jadi pokok dasar untuk menjadi dari maktut dari manusia yang beliau pilih adalah maktut yang tidak tahu tahun berapa ditulis, kemudian maktutat atau manuskrip yang menyendiri dalam tambahan-tambahannya. Nah, ini di catatan beliau. Lalu beliau sebutkan halaman-halaman seperti halaman 81, ya. Dia menafsirkan tentang istiwa dengan qahar wal qadra umpamanya. Ini kan menyelisih apa yang disebutkan oleh Abul Hasan Asy'ari sini dalam kitab Ibana, ya, bahwa takwil itu takwilnya orang Mu'tazilah. Nah, ini jadi menjadi bimbang dalam memahami kitab karena ada tambahan-tambahan begitu. Nah, oleh sebab itu mengatakan bahwa tambahan-tambahan itu bukanlah asli dari kitab Al-Ibana karena itu hanya dalam satu manuskrip saja. Dan berbagai tanggapan yang lain beliau jelaskan di sini. Ya. Baik, banyak sebetulnya penjelasan beliau. Kemudian beliau rinci itu, ya, beliau rinci berbagai bentuk, ya, kesalahan-kesalahan tertulis umpamanya istiwa munazan anil mumarasah, yang benarnya kan mumasa, tapi di dalam kitab Dr. Pokya ditulis mumarasah, yang benarnya adalah mumasa. Kemudian umpamanya yadan, ya, wahuma yadain, ya. Dia kemudian yang kesalahan rafi'ah, yang benarnya adalah rafidah. Ini bentuk kesalahan-kesalahan yang banyak beliau contohkan. Ada sekitar berapa ini beliau koreksi, ya, ada 27 yang di antara contoh beliau sebutkan. Kemudian cetakan kedua yang beliau jadi adalah Bashir Uyun yang tadi saya sebutkan, Tibaa Darul Ma'id atau Darul Bayan Beirut, Taqiq Bashir Uyun. Kemudian beliau menyebutkan juga kelemahan-kelemahan cetakan ini. Ya. Nah, dalam banyak halaman beliau catat halamannya, catat kalimatnya. Ya, kemudian cetakan lain, cetakan Abbas Dabaq, itu Tibaa Darun Nafais, ya, di Beirut. Dia beliau sebutkan juga kebaikan dan kelemahan-kelemahan cetakan ini. Ya, beliau kaji semua. Kemudian cetakan keempat adalah Tahqiq Muhammad Ali bin Raihan, ya, Muhammad bin Ali bin Raihan. Nah, kemudian juga beliau sebutkan kelebihan-kelebihannya, ya. Kemudian juga beliau jelaskan kelemahan-kelemahan cetakan ini. Kemudian cetakan kelima adalah, ya, cetakan Muhammad bin Su'ud, ya, Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah di Riyadh. Beliau sebutkan juga kelebihan-kelebihannya, juga beliau sebutkan tentang kelemahan-kelemahannya. Di antaranya adalah tidak didasarkan pada nusakh khatiyah, kepada berbagai manuskrip, ya, tetapi hanya meneliti berdasarkan cetakan-cetakan yang sudah dicetak sebelum-sebelumnya, ya. Kemudian juga beliau sebutkan kelemahannya adalah tidak ditakhrijnya hadis-hadis dan asar, dan juga tidak menterjemah para ulama-ulama tersebut dalam kitab tersebut. Nah, kemudian beliau menyebutkan manuskrip yang beliau pegang. Di sini ada, kalau nggak salah 4 atau 5, ya, manuskrip beliau sebutkan di sini, sebutkan ciri-ciri semua. Yang pertama adalah Mahfudhah bidar kutub Qaumiyah Misriyah di Qahirah. Jadi manuskrip yang pertama, manuskrip yang beliau ambil adalah, yaitu terdapat di Darul Kutub Qaumiyah Misriyah di Qahirah dengan nomor 377. Beliau jadikan sebagai dasar yang pokok yang beliau pegang untuk mentahqiq kitab ini, yaitu dia berbeda dengan apa namanya lambang alif, gitu, ya. Baik. Kemudian beliau jelaskan, ya, terdapat disebutkanlah muwasafatnya di halaman pertama, itu di safhan pertama, ya, diwakafkan oleh Ahmad bin Ismail, ya, mansukhu sana, yang ditulis pada tahun 1310, kama qala nasikha Abdurrahman bin Farisi bin marhum Muhammad bin Sa'id qad tamma al-ibana bi'un wahib al-i'ana. Di sini ada data-datanya, kapan ditulis, ya, berapa halamannya, kemudian berapa baris setiap halaman. Itu memang penjelasan yang lazim dijelaskan setiap manuskrip yang kita tahqiq. Kemudian yang kedua adalah Nuskhah Hindiyah, ya, yang beliau ambil dari Maktabah Jami'ah Utsmaniyah Hyderabad di Hindia dengan nomor 502. Nah, ini kemudian yang ketiga adalah Nuskhah manuskrip lain
yaitu Mahfudhah dari Kutub Qaumiyah di Mesir juga, di Qahirah, dengan nomor 107, ya, yaitu dalam Majmu'ah Aqaid Taimur, ya. Kemudian nuskha yang kelima adalah ini nuskha manuskrip yang banyak, lebih banyak daripada Dr. Fauqiyah. Dia hanya 4, ini di 5. Yaitu Mahfudhah bi Maktabah Al-Azhariyah, di Maktabah Azhariyah nomornya 904, ya. Al-Khususi, ya. Kemudian ada yang majami' nomornya 46.557, ya. Di sini qad jaa fi awaliha muqaddimah Ibnu Qasim, di awalnya ada muqaddimah karangan dari Ibnu Dirbas yang tadi, bahwa menjelaskan tentang risalah Bidzabi Abil As'ari. Baik. Kemudian yang ke-6, bukan 5, yang 6. Ya, 6 makhtutat. Ya, karena makhtut yang ke-6. Nuskha yang ke-6 adalah yaitu nuskha mawjud di Maktabah Rifan Ruchel Benamsa, yaitu di Perancis. Ya, Rifan Ruchel Namsa. Ya. Disebutkan oleh beliau di sini, beliau betul-betul mengkaji melalui nuskha. Dia ada 6 makhtutat yang beliau kaji di sini. Nah, inilah berapa penjelasan untuk membanding, ya. Ada salah seorang dari ahli kalam yang berbicara tentang nuskha al-Ibana ini. Itulah faedah-faedah yang dapat kita gambarkan pada antum semua, ya, tentang hakikat dari nuskha kitab al-Ibana karya Abil Hasan Asy'ari yang berusaha diingkari atau ditolak oleh sebagian ahli kalam di masa sekarang, dan ataupun yang meragukan tentang cetakannya. Sebenarnya kita katakan tadi, bagaimanapun cetakan manapun yang antum pakai, data-data yang tentang sifat Allah tetap terdapat di dalam maktub manapun saja, cetakan manapun saja. Jadi perbedaannya hanya pada hal-hal salah kalimat, salah jumlah, tidak artinya ada sekitar 50% penyimpang, enggak ada. Ya, hanya salah-salah baca kalimat gitu. Secara khusus tambahan-tambahan yang dipakai oleh Dr. Fauqiyah adalah satu nuskhanya, tapi nuskha yang dicetak oleh Syekh Saleh bin Muqbil Al-Utsaimin ini lebih bisa dipercaya, dan beliau mengkaji semua, kemudian dengan ada 6 nuskha dari nuskha makhtut. Demikian, terima kasih. Itu yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Semoga apa yang telah kita jelaskan bisa tercerahkan bagi para duat, para ustadz, para peneliti, ya, tentang hal perkara ini, bahwa sekian banyak ulama telah mengaku kitab Abil Asy'ari itu adalah miliknya Abil Hasan Asy'ari, milik Abil Hasan Asy'ari. Kemudian kalau kita katakan walaupun Al-Ibana ini pun tidak diakui, masih ada kitab beliau Risalah ilal Saghar, masih ada kitab beliau Maqalah Islamiyin yang di sana beliau menegaskan tentang akidah, ya, salaf. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang jelas dalam penyampaian saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.